Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bahtiar, NPM 2015061007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari percobaan 3 praktikum Jarkom dengan judul Use Ping and Trace Route to Test Network Connectivity. Adapun topologi dari jaringan yang akan kita bangun pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat terdapat dua buah jaringan, di mana jaringan pertama itu ada pada jaringan router 1 yang memiliki switch dan sebuah PC, dan jaringan yang kedua itu berada pada router ISP dengan memiliki sebuah server di bawahnya. Nah, pada instruksi juga terdapat data-data mengenai IP address untuk masing-masing interface yang ada pada perangkat agar mereka dapat melakukan komunikasi nantinya. Setelah itu terdapat instruksi-instruksi dan langkah-langkah konfigurasi dalam membangun jaringan tersebut. Nah, adapun pada percobaan kali ini dapat dikatakan berhasil apabila kita dapat melakukan komunikasi atau connectivity dari PCA ke router 1, PCA ke router ISP, ataupun sebaliknya dari eksternal ke ISP dan eksternal ke router 1. Jika itu berhasil, maka jaringan yang ada dua buah jaringan di sini dapat melakukan komunikasi. Kita bisa melakukan tes komunikasi dengan menggunakan ping atau fitur send message yang ada di Cisco Packet Tracer. Baiklah, langsung saja kita membangun dan merangkai perangkat-perangkat pada topologi ini di Cisco Packet Tracer. Nah, sesuai pada itu tadi, topologi tadi kita membutuhkan dua buah router dengan tipe 4221, dua buah, lalu switch, satu buah pada jaringan sebelah sini, dan dua buah end device, yaitu berupa PC dan juga server. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat-perangkat ini dengan kabel cross copper straight through. Penggunaan kabel ini karena seluruh perangkat yang ada di sini merupakan perangkat yang berjalan pada layer yang sama. Berbeda apabila kita ingin menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda, maka kita gunakan copper crossover. Baiklah, langsung saja kita lihat, sesuaikan dengan topologi tadi. Pada topologi pas Ethernet pada PC akan terhubung ke pas Ethernet 06 pada switch 1, lalu pas Ethernet 05 pada switch 1 akan terhubung ke gigabit Ethernet 0/0/1. Ya, lalu gigabit Ethernet 0/0/0 akan terhubung ke gigabit Ethernet 0/0/0 pada router ISP. Lalu gigabit Ethernet 0/0/1 akan terhubung ke pas Ethernet pada server. Nah, sebelumnya kita akan mencoba untuk merubah labelnya. Di sini kita berubah jadi PCA sesuai topologi. Ini S1, switch 1, R1, router ISP, dan ini server eksternal. Nah, bisa dilihat di sini pada hubungan antar switch dan PC itu langsung up karena sifat dari switch itu langsung up atau langsung menyala saat dihubungkan. Berbeda dengan port yang ada pada router, itu saat dihubungkan masih dalam keadaan down atau mati. Sehingga kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu
agar yang port tersebut bisa up atau menyala. Baiklah, setelah rangkaiannya jadi, di sini kita harus mengkonfigurasi IP-IP dari masing-masing perangkat. Tentunya IP tadi sudah disediakan pada tabel. Yang pertama itu sebaiknya kita mengkonfigurasi IP pada router terlebih dahulu, karena pada end device-nya akan memperhitungkan IP address yang ada pada routernya. Ada baiknya kita mengkonfigurasi terlebih dahulu router 1. Kita pergi ke CLI, lalu no. Nah, sesuai pada instruksinya tadi, terdapat instruksi untuk apa saja yang akan kita konfigurasi di sini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah catatan untuk mengkonfigurasi router 1. Ini kita enable terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi terminal. Lalu kita rubah hostname-nya menjadi R1. Sudah berubah. No IP domain lookup. IP v6 unicast routing. Nah, untuk ketiga perintah ini akan saya jelaskan satu-satu. Dari hostname R1. Nah, itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah nama dari router yang sedang kita konfigurasi. Bisa dilihat di sini sebelumnya ada router. Saat kita masukkan, itu berubah menjadi R1. Selanjutnya ada no IP domain lookup. Berarti ini kita mematikan IP domain lookup. Bisa dilihat di sini ada no. Apa itu IP domain lookup? Saya kemarin, menurut apa yang saya ketahui, IP domain lookup itu bisa mematikan autocorrect dan juga autocorrect command yang dimasukkan, dan juga mematikan DNS atau domain name systemnya. Selanjutnya kita ingin mengkonfigurasi interface yang IP address pada interface yang ada pada router ini. Nah, yang pertama itu kita interface 0/0/0 gigabit Ethernet. Kita masuk, lalu kita masukkan perintah yang ada di sini. Sudah. Nah, perintah yang pertama itu adalah IP address 644.0.2.25. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan IP address versi 4. Ini merupakan IP address-nya, dan ini merupakan subnet mask-nya. Terus ini perintah yang digunakan untuk memasukkan IP address versi 6. Ini merupakan IP address-nya, dan ini subnet mask-nya. Dan ini merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan IP address link lokal. Nah, gunakan IP address link lokal ini saat mengirimkan pesan secara multicast atau unicast pada jaringan lokal. Terus ada IP NAT outside, ini akan menerjemahkan IP address milik sumber paket atau data dari suatu host pengirim yang berjalan dari dalam keluar jaringan. Dan terakhir ini ada no shutdown, yaitu perintah yang digunakan untuk menghidupkan interface yang sedang kita konfigurasi. Sudah, lalu kita exit.
Kita pindah ke interface selanjutnya. Lalu kita masukkan konfigurasi yang kurang lebih sama pada interface yang sebelumnya. Tapi di sini IP address-nya yang berbeda sesuai data yang ada pada dapur tadi. Nah, di sini terdapat perintah IP root, lalu sebuah IP address. Nah, perintah ini digunakan untuk memberitahu interface ini, router interface gigabit 0/0/1 bahwa terdapat sebuah IP address yang ada pada jaringan lain, router jaringan lain, agar saat data melalui interface ini, dia tahu bahwa kemana data itu akan diteruskan apabila data itu keluar jaringan ya dari sumber hostnya. Dengan kita memasukkan perintah ini, maka interface yang sedang kita konfigurasi itu mengetahui jaringan IP address of the next hop router atau jaringan yang ada di luar jaringannya. Setelah itu selesai, kita konfigurasi IP address untuk router ISP. Kita pergi ke CLI. No. Hal yang sama kita lakukan untuk setiap interface-nya. Sama enable terlebih dahulu. Lalu configure terminal. Rubah namanya. Matikan domain lookup dan hidupkan IP address IP versi 6 unicast untuk mengaktifkan layanan IP address 6 dan routing table. Lalu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0 dan konfigurasi IP berdasarkan data yang ada. Exit. Kita pindah ke interface selanjutnya, yaitu gigabit Ethernet 0/0/1. Dan masukkan perintah yang sama. Di sini kita memasukkan IP root lagi untuk interface yang ini agar dia mengetahui bahwa terdapat jaringan yang ada pada next hop routernya. Sudah. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa terdapat dua buah jaringan, yaitu yang pertama itu adalah yang ini, dan yang kedua itu adalah ini. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, next hook router, misalnya untuk jaringan ini, maka next hook routernya itu adalah jaringan yang ini, yang kedua. Dan untuk jaringan yang ini sendiri, next hook routernya itu adalah jaringan yang ini. Bisa dilihat bahwa kedua router yang ada pada kedua jaringan itu dihubungkan, maka itulah jaringan next hook routernya. Bisa dilihat juga tadi yang kita masukkan merupakan IP address dari router R1. Begitu pula pada router R1, kita menginputkan IP address pada router ISP. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi kedua router, bisa dilihat di sini konektivitasnya berubah menjadi up. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi virtual LAN dari switch agar switch ini memiliki IP address. Kita rubah terlebih dahulu hostname-nya.
hostname, udah kita masukkan hal yang sama, enable on lalu paste, sudah. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1 dan kita masukkan IP address untuk PC ini, switch ini. VLAN 1, masukkan IP address versi 6. Di sini sudah tercatat IP versi 4-nya. Langsung no shutdown sudah. Lalu kita berikan sebuah default gateway-nya mengarah ke IP address router yang terhubung pada switch ini, yaitu router R1. Paste. Sudah, lalu N. Nah, setelah kita mengkonfigurasi switch, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC dan server agar mereka memiliki IP dan dapat berkomunikasi. Kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address sesuai data yang ada. Pada data tadi, PC 10 akan memiliki, misal di sini tadi 192.168.1.1, maka untuk PC harus lebih besar dari itu. Kita masukkan misal 192.168.1.10. Dan default gateway-nya berupa IP address dari router. Ini bebas, kita bisa memasukkan IP address versi 6 atau tidak. Saya akan mencoba memasukkannya, yaitu dari data 2001 DB 8.2 ACAD.2.1.2.22/64. Dan default gateway-nya adalah FE80.2.21. FE. Sudah. Lalu kita akan men-setting switch-nya, switch server maksudnya. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Kita harus memperhitungkan IP address-nya sesuai dengan IP address router, yaitu yang lebih besar. Di router tadi 225, berarti kita lebih besar. Saya akan mencoba 226.
Baik, IP address 209.165.200.226 209.165.200.226. IP address ininya 225. Lalu kita mencoba untuk memasukkan IP address versi 6-nya. 209.165 IP address 2001.2 di B8.2 ACAD.2 200.2 kali 226/6 /64. Lalu default gateway FE 80.2.225. Sudah, simpan. Lalu di sini seharusnya sudah bisa berjalan. Kita akan mencoba untuk mengetes ping. Yang pertama kita akan mencoba ping dari PCA ke router 1. Sukses. Coba lagi. Progress. Violet. Kita coba lagi. Sukses. PCA ke server. In progress. Coba lagi. Sukses. Sebaliknya dari server ke ISP. Sukses. Dari sini server ke router 1. Sukses. Dan dari server ke sukses. Nah, sudah kita coba. Di sini seluruh perangkat yang ada di sini bisa melakukan konektivitas. Itu artinya perangkat dapat berkomunikasi antar kedua jaringan. Lalu selain menggunakan fitur ini tadi, kita bisa mencoba langsung pada command prompt untuk melakukan ping. Sini ping, misal ingin mengeping router ISP, IP address-nya tadi 209.165.200.255. Nah, di sini berhasil. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.